Dekalog sebagai norma lantas juga menjadi sarana pembinaan penghayatan relasi dengan Allah dan juga perwujudan sikap penyerahan diri kepada Allah. Dan norma-norma menjadi perwujudan iman. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman yang terkasih, cerita Mogan kali ini akan membahas sedikit dan juga pada akhirnya memperkenalkan lebih dalam tentang Dekalog. Apa itu Dekalog dan bagaimana kita dapat memahaminya sebagai sebuah dokumen perjanjian Yahweh dengan Israel. Kita akan mulai. Teman-teman terkasih, Dekalog atau kita kenal ke-10 perintah Allah dalam kitab Keluaran dan Ulangan sering menjadi norma pokok bagi moral Kristiani yang diterima sebagai perintah Allah bagi manusia, khususnya umat Israel. Dalam perjanjian baru, ke-10 perintah itu tampaknya kurang berperan, bahkan tidak pernah dikutip secara utuh dan lengkap dalam ajaran atau perkataan Yesus guru kita. Ke-10 perintah itu rupanya diandaikan saja sudah dipahami dan diketahui oleh pendengar Yesus, sehingga dia tidak menguraikannya lagi. Yesus juga mengutip sejumlah hal dari Dekalog dalam percakapannya dengan seorang pemuda. Baca Injil Markus 10 ayat 19 dan seterusnya. Teman-teman, dalam perjanjian lama, Dekalog disisipkan dalam kisah pengalaman Sinai. Dekalog dikaitkan dengan sebuah perjanjian, berit, yang juga berarti sebuah ikatan. Dekalog dipandang sebagai dokumen perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel. Lalu pertanyaannya yang lebih lanjut adalah, apakah ada hubungan antara Dekalog dengan iman? Teman-teman, Dekalog jelas merupakan norma atau aturan hidup komunitas Israel yang baru bebas dari Mesir. Dekalog ditetapkan dengan maksud untuk menjamin kelangsungan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Maka sikap serta kelakuan mereka, baik personal maupun sosial, mesti ditata dengan sejumlah norma-norma. Dan isi pokok perjanjian Yahweh dan Israel adalah pemberian tanah. Tanah atau wilayah adalah dimensi esensial bagi suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka. Maka tanah diberikan sebagai tempat di atasnya mereka mewujudkan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang sejahtera, dan juga hidup bersama dengan mengolah tanah dan berinteraksi sosial, membentuk suatu bangsa. Tanah adalah pemberian Yahweh. Kita lihat dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Dan di atas tanah itulah sebagai umat Yahweh mereka mengatur hidupnya dan mengungkapkan kesetiaannya pada Yahweh. Jadi tanah bagi bangsa Israel mengaitkan kehidupan sosial mereka sebagai bangsa merdeka dan iman mereka akan Yahweh itu. Maka aturan hidup itu ditetapkan oleh Yahweh
bagi keberlangsungan hidup umatnya sebagai suatu bangsa. Dekalog merumuskan perintah dan kehendak Allah untuk Israel, dan karena itulah yang menjadi dasar hidup atau etos orang Israel. Dengan menjalankan etos hidup itu, Israel, bangsa Israel akan selalu dikaitkan dengan Allah yang mereka imani sebagai Allah pembebas. Allah juga menghendaki agar dalam menjalankan dan menata kehidupannya sehari-hari, orang-orang Israel senantiasa mengenang kembali karya besar Allah terhadap kehidupan mereka, yakni pembebasan dari Mesir. Maka dengan demikian, kelangsungan hidup umat sungguh terpelihara. Dari pihak Allah, Dekalog adalah jaminan bahwa Allah senantiasa membantu dan menyertai mereka. Dekalog sebagai norma lantas juga menjadi sarana pembinaan penghayatan relasi dengan Allah dan juga perwujudan sikap penyerahan diri kepada Allah. Dan norma-norma menjadi perwujudan iman. Teman-teman, kalau kita masih ingat dalam perjalanan bangsa Israel, Dekalog itu mengalami kontekstualisasi. Artinya apa? Dekalog selalu dipahami secara baru dan berubah. Pengalaman pembuangan adalah goncangan besar bagi umat perjanjian. Bangsa terpilih itu sudah kehilangan tanah yang merupakan hal esensial dalam perjanjian. Karena itu, perhatian pada rumusan Dekalog juga mengalami perubahan. Dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 22, perhatian pada tanah tidak lagi menjadi hal yang utama. Ada suatu kesadaran baru bahwa keselamatan yang diberikan Allah itu tidak lagi berupa barang atau tanah, tetapi keselamatan untuk manusia seluruhnya. Jadi, manusia itu menjadi pusat perhatian dari Dekalog. Manusia yang dimaksudkan itu tidak lagi hanya terbatas pada bangsa Israel. Yahweh pun tidak lagi ditampilkan sebagai Allah bangsa tertentu saja dan Allah untuk semua. Maka iman Israel akan Yahweh pun juga mengalami perkembangan. Allah Israel semakin diimani sebagai Esa. Tidak lagi Allah lain, tidak ada Allah lain di sampingnya. Yahweh adalah Allah yang menyapa manusia. Kritik para nabi terhadap pelaksanaan ibadah lahiriah Israel itu juga memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya menuntut ibadah, tetapi hidup manusia yang seutuhnya, hidup manusia yang seluruhnya. Seluruh hidup manusia harus ditempatkan dalam relasi dengan Allah, bukan hanya sekedar ibadah. Dan disinilah kelihatan ada sebuah pergeseran kesadaran moral dari sekedar pelaksanaan aturan atau norma lahiriah menjadi sebuah sikap hati. Dan ini juga yang menjadi penting untuk dipahami. Maka pokok perubahan lain adalah bahwa etos Israel harus makin menjadi tuntutan universal. Kalau pada awal yang dilindungi adalah kehidupan sesama bangsa terpilih saja, maka kemudian kehidupan semua manusia
harus juga dilindungi. Larangan berzina bukan lagi untuk menjamin hak suami yang sah, tetapi lebih sebagai penghormatan terhadap martabat manusia, baik pria maupun juga wanita. Jadi, dekalog itu dimengerti sebagai etos yang mengatur hidup bersama dan juga membina sikap hormat terhadap pribadi manusia. Sikap hidup pribadi dan sosial umat perjanjian terutama terarah pada relasi dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Dan relasi dengan Allah terutama diatur dalam perintah pertama sampai perintah yang ketiga. Betul, masih ingat baik teman-teman. Yahweh adalah Allah satu-satunya, monoteis. Hanya Dia yang patut disembah. Sehingga orang-orang Israel dilarang berbakti kepada Allah yang lain selain Yahweh. Allah itu maha besar. Buatan tangan manusia tidak dapat merepresentasikan Allah itu. Maka Israel dilarang membuat patung-patung berhala. Yahweh tidak bisa disetarakan dengan buatan tangan manusia. Maka ada sebuah perbedaan antara Dia yang adalah pencipta dan ciptaan manapun. Ciptaan tidak boleh diperlakukan sama seperti penciptanya. Teman-teman yang terkasih, Yahweh namanya kudus dan tidak dapat dibenarkan untuk dimanipulasi demi kepentingan manusia, apalagi demi suatu kekuasaan. Maka perintah ketiga itu terkait dengan kekhususan kebaktian kepada Allah yang Esa. Sehingga waktu khusus disediakan untuk itu. Menguduskan hari Tuhan sebenarnya tidak terbatas pada ibadah saja, tetapi juga demi manusia dan ciptaan itu sendiri. Manusia masih bekerja, tetapi juga beristirahat. Manusia bukan sarana, tetapi subjek. Manusia bukan budak, tetapi bermartabat luhur. Seperti Yahweh, manusia pun harus beristirahat, menikmati ciptaan sambil mengarahkan diri kepada pencipta. Perintah yang keempat itu mau menyentuh hidup manusia yang pada suatu saat menjadi tua dan rentan. Ketika menjadi tua, seseorang tidak lagi kuat dan juga produktif. Kendati demikian, tempat dan keberadaan orang tua dalam komunitas harus tetap dihargai. Orang tua mesti dihormati. Dan orang tua di sini tidak dimaksudkan hanya ayah atau ibu, tetapi orang tua pada umumnya. Karena itulah perintah keempat tidak hanya dibatasi pada relasi anak dan orang tua dalam keluarga, tetapi sebenarnya mau mengatur relasi antar generasi serta tanggung jawab generasi yang satu kepada yang lain yang akan terus berlangsung selama manusia itu ada. Sedangkan perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu berkaitan dengan kekerasan yang dapat muncul ketika seseorang ingin agar kebutuhannya itu dipenuhi. Karena itu, teman-teman yang terkasih, pertama-tama harus diingat bahwa hidup manusia itu suci, harus dihargai dan tidak boleh diambil begitu saja oleh orang lain dengan cara kekerasan.
Seseorang tidak boleh mencabut nyawa orang lain. Hidup adalah anugerah dan milik Allah. Dan manusia tidak dapat memperlakukan sesamanya sekedar sebagai sarana. Demikian juga hak milik mesti diakui dan tidak dapat dirampas secara tidak adil. Karena toh semuanya adalah milik Yahweh. Lalu mengenai perintah berzina, perintah tidak boleh mencuri, berbohong, serta hasad atau nafsu yang tak teratur, itu merupakan bentuk-bentuk kekerasan dan kesewenangan terhadap sesama dan harta milik sesama. Teman-teman yang terkasih, demikianlah cerita kali ini mengenai Dekalog atau kita kenal ke-10 perintah Allah. Semoga dipahami dan semoga ini membuka pemahaman baru yang lebih baik di dalam masa pertobatan ini. Semoga sungguh membantu Anda dan juga dengan memahami Anda juga dapat membuat sikap yang baru sesuai dengan pemahaman yang baru juga. Doa saya bersama kita semua. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik juga. Saya Romo Gandhi, salam.